Salam Rahayu, selamat datang di channel Ning Kene Wae. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ning di channel Ning Kene Wae. Yang baru mampir jangan lupa dibantu Mbak Ning untuk menyukai, kasih jempol video-video di channel ini, dan di subscribe juga, di klik tombol loncengnya. Sementara yang sudah selalu setia matur nuwun sangat. Sudah tahu kan kalau ini bukan berdasarkan primbon, ini berdasarkan energi yang Mbak Ning tarik melalui media kartu. Untuk weton Anda kali ini saya akan coba memberikan bacaan lengkap buat weton Selasa dengan pasaran Pon Wage Kliwon Legi Pahing. Di kolom deskripsinya ada timestamp. Jadi nanti kalau nontonnya pas sudah selesai tayang perdana, Anda bisa langsung diulangi lagi nonton dan klik timestamp di kolom deskripsi. Tema kita kali ini untuk weton Selasa adalah rezeki yang akan diterima setelah Lebaran. Tingkat kecocokannya gimana Mbak Ning? Ya, ini tingkat kecocokannya itu tentu sekitar 50%, bisa 75% atau 95%. Bahkan juga ada yang tidak cocok sama sekali, karena kan setiap weton ini orang sedunia energinya, maka tidak bisa 100% cocoknya. Mohon maaf, nggih. Kita langsung ke Selasa Pon. Rezeki setelah Lebaran untuk Selasa Pon, ada rezeki seperti apa? Kita keluarkan 5 kartu seperti biasanya. Nanti piramida, tebarannya piramida yang Mbak Ning pakai di sini. Anda akan keluar dari sebuah situasi yang selama ini membelenggu Anda. Mungkin sebagian di antara Anda ini meragukan ketika akan mengambil langkah, ketika akan mengambil solusi atau menentukan solusi. Nah, setelah Lebaran itu Mbak Ning melihat energinya di sini Anda akan lepas dari belenggu itu. Rasa takut Anda kemungkinan akan hilang. Rasa takut Anda kemungkinan akan tidak lagi sebesar biasanya. Kalau Anda punya masalah besar atau beberapa masalah, di sini Mbak Ning melihat Anda bisa menemukan jalan keluar. Nggih. Mbak Ning melihat beberapa bulan atau beberapa minggu ini energi Selasa Pon itu kayak sedih, kayak ada yang dipikirkan seperti itu, kayak tidak bahagia di situasi Anda yang sekarang gitu loh. Anda itu merasa tidak bahagia di situasi Anda yang sekarang, tetapi ketika Anda mau melangkah, ketika Anda mau pergi, Anda itu kayak takut, Anda itu kayak ragu-ragu. Mau meninggalkan masalah itu kayak ragu-ragu, kayak lari dari masalah akhirnya begitu loh. Ya. Di sini ada satu ide, satu gagasan yang Mbak Ning merasakan ini tanpa diminta atau justru Anda mendapatkan tawaran ya. Anda mendapatkan tawaran bantuan dari seseorang dengan adanya 6 wajik ini. Tawaran bantuan dari seseorang, dan orang ini tahu kesulitan Anda seperti apa sehingga dia ini memberikan penawaran bantuan. Ini orangnya sudah Anda kenal ya, orangnya sudah Anda kenal. Ya mungkin tidak begitu lama juga, tapi Anda tahulah sama orang ini. Dia yang akan memberikan bantuan. Dengan adanya Ratu Hati dan Ratu Sekop ini, Mbak Ning merasakan ini seperti modal usaha ya, yang dibantukan kepada Anda, diperbantukan kepada Anda itu seperti Anda diberi modal usaha, modal kerja, modal usaha. Karena di sini Mbak Ning merasa di 4 wajik ini Anda setelah Lebaran nanti akan sangat berhati-hati dalam menggunakan uang itu, menggunakan modal itu Anda akan sangat berhati-hati begitu loh. Anda pencar, jadi ini perhitungannya sudah semacam nggak karu-karuan lah. Hitungannya harus jelas. Ini hati-hati banget Anda menggunakan uang itu. Anda harus pinter-pinter banget menggunakan modal yang diberikan oleh seseorang tadi gitu loh. Ya, ada sesuatu yang sedang Anda bangun, usaha sepertinya. Usaha, kemudian juga Anda ini mungkin usahanya berdagang juga bisa saja begitu. Anda menawar-nawarkan seperti itu. Tetapi ini kayaknya ada sebuah keputusan yang tidak bisa Anda ambil ya. Kayak Anda itu ada di sebuah
situasi yang membingungkan gitu loh. Kita coba lihat. Anda sudah berusaha untuk bekerja keras, Anda juga sudah berusaha membuktikan kemampuan Anda sudah berusaha untuk membangun usaha atau bisnis ini dengan rekan kerja atau dengan rekan bisnis atau teamwork Anda ya. Cuma di sini kok kayaknya Mbak Ning merasakan ada tahapan-tahapan yang harus Anda lewati. Ada keputusan-keputusan strategis yang harus Anda lewati. Sepertinya ini tidak bisa berjalan secara konvensional, atau Anda menjalankan bisnis ini tidak bisa secara tradisional ini kalau yang Mbak Ning lihat. Mungkin Anda harus mengikuti perkembangan zaman dengan adanya dua scope ini. Perkembangan zaman itu mungkin jualannya bukan door to door lagi, tapi mungkin bisa dengan Facebook Ad atau mungkin Google Ad atau apapun lah. Seperti itu. Jadi beriklan, berpromosi. Di sini Mbak Ning merasakan Anda semacam mencari cara ya, mencari jalan supaya Anda itu gimana caranya bisa mengembangkan bisnis ini, karena mengingat modalnya itu kan mungkin Anda entah hibah, entah Anda ini mengajukan pinjaman atau seperti apa, begitu kan? Ini Anda intinya sudah mengambil resiko, dan di sini Mbak Ning merasakan memang ada sebuah terobosan, keputusan yang memang Anda ikuti sesuai dengan perkembangan zaman, dan ini menghasilkan kesepakatan. Ada investor baru, Mbak Ning rasakan untuk Anda rezeki setelah Lebaran, Selasa Pon, investor baru yang datang. Ini, investor ini nanti akan sangat mempengaruhi perkembangan usaha Anda. Ada uang juga di sini. Uangnya berputar di sini nanti dengan tanda tangan kesepakatan baru atau kontrak baru ini, nanti planning atau rencana perkembangan bisnis atau pekerjaan ini akan lebih jelas lagi. Ini rezeki untuk Selasa Pon setelah Lebaran. Sekarang kita coba ke weton Selasa berikutnya. Ini untuk Selasa Wage. Sekarang ini kan sudah masuk di Selasa Wage. Kira-kira Selasa Wage ada rezeki apa setelah Lebaran? Rezekinya apakah dari uang, apakah dari pekerjaan, dari keluarga, kesehatan, atau mungkin dari urusan hubungan, percintaan, pasangan? Kita coba lihat Selasa Wage, rezeki setelah Lebaran. Kita keluarkan 5 kartu ya, seperti biasanya. Iya. Ini ada seseorang yang sedang bekerja keras, Mbak Ning merasakan. Sedang bekerja keras, sedang mengawali pekerjaan yang baru. Ada kerja keras, ada upaya keras, ada proses yang sedang Anda nikmati, tetapi proses ini adalah sesuatu yang baru buat Anda, pengalaman yang baru untuk Anda. Kalau di sini dihubungkan dengan seseorang, ada energi yang sangat mengayomi, ada energi yang sangat tenang, bisa mengendalikan hati, bisa menjaga hati. Demikian juga ini berpasangan. Ini mungkin bisa energi Anda, atau mungkin bisa energi pasangan Anda, atau seseorang yang Anda cintai juga bisa, atau bahkan ini bisa energi orang tua Anda, keluarga yang usianya lebih tua daripada Anda. Teman-teman Selasa Wage. Jadi ini yang selama ini menguatkan Anda, memberikan semangat Anda, menenteramkan hati Anda, ini karena ada seperti ini. Ini membuat Anda mendapatkan sebuah kestabilan dan kemapanan secara usaha, bisnis, atau pekerjaan, karir. Banyak kabar yang akan Anda dapatkan setelah Lebaran itu. Kabarnya bisa terkait dengan pekerjaan, bisa terkait dengan tanda tangan kontrak baru, kesepakatan baru. Mbak Ning rasakan begitu. Ini sangat mempengaruhi urusan karir Anda atau pekerjaan serta bisnis Anda ke depannya. Bukan hanya mempengaruhi Anda secara pribadi, tetapi untuk dari sisi usaha,
dari sisi bisnis atau pekerjaan Anda akan ada banyak saingan. Mungkin kalau Anda bekerja di perusahaan, ya berarti ada beberapa teman atau rekan kerja yang tidak setuju dengan posisi Anda, agak kontra dengan Anda. Di sini saya melihat Anda mengevaluasi, mencoba untuk merefleksikan diri, kesalahan Anda ada di mana gitu loh. Soalnya Anda ini sepertinya berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan sama perusahaan itu gitu. Tapi ya maklum ya, namanya perusahaan, namanya tempat kerja itu kan selalu ada orang-orang yang tidak suka karena yaitu tadi urusan duit itu memang sangat sensitif. Di sini disarankan supaya Anda tetap fokus aja untuk mencapai target. Fokus Anda adalah untuk mendapatkan hasil atau mencapai target yang sudah ditetapkan sama perusahaan. Cuman ya memang ekstra hati-hati di sini ya. Ekstra hati-hati karena ada beberapa orang di sekitar Anda yang akan berusaha untuk memanipulasi atau menipu. Anda harus cerdas, Anda harus bijaksana. Di sini ada as keriting dan juga ada 7 sekup. Ini menandakan bahwa kreativitas Anda setelah lebaran itu akan diuji. Kreativitas Anda setelah lebaran itu akan datang bertubi-tubi seperti ada 8 scoop begini karena memang banyak pekerjaan yang akan dibebankan kepada Anda. Ritme kerja Anda akan semakin sibuk. Jadi kreativitas Anda harus bagus, pikiran Anda harus selalu fresh, jangan ke-distract dengan orang-orang yang tidak suka, saingan dan lain sebagainya, kompetisi, apalagi orang yang mendekati untuk memanfaatkan Anda. Untuk memanfaatkan Anda dari sisi hal-hal yang mungkin tidak mereka dapatkan karena memang mereka ini dasarnya ingin mengambil sesuatu dari Anda. Saya rasa begitu. Untuk Selasa Wage, rezekinya adalah tentang urusan karir, pekerjaan. Monggo ini diaminkan. Sambil meresapi energi Selasa Wage, kita ke weton yang selanjutnya. Sekarang sudah tiba waktunya untuk energi Selasa Kliwon. Selasa Kliwon, rezeki setelah lebaran. Kita langsung tarik energinya untuk rezeki setelah lebaran. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon, energi setelah lebaran. Kartu yang pertama 9 hati. Seperti biasanya kita keluarkan 5 kartu di sini, 5 kartu di sini. Lalu nanti kita akan membacanya dengan tebaran piramida. Mbak Ning merasa tentang uang. Setelah lebaran itu untuk Selasa Kliwon sepertinya akan dikelilingi oleh banyak uang, aset, materi. Sepertinya seperti itu. Anda bisa membuktikan bahwa Anda sangat mandiri secara finansial, kondisi ekonomi Anda bagus. Bahkan Anda bisa mendapatkan atau membeli apapun yang Anda mau setelah lebaran itu. Ada pencapaian di sini memang. Ini adalah pencapaian yang sudah sekian lama Anda tunggu-tunggu. Ada seseorang di sini energinya yang sedang menunggu, menikmati apa yang sudah dihasilkan seperti itu. Dan ini sih sebenarnya jauh dari rasa sakit hati atau kecewa ya. Atau justru sebenarnya pencapaian Anda atau Anda ini sedang menunggu dan melihat seseorang yang selama ini sudah menyakiti Anda, sudah mengecewakan Anda, membuat Anda sedih. Di sini Anda membuktikan bahwa Anda ini bisa berhasil, bisa sukses. Mbak Ning rasakan begitu. Keberhasilan Anda sepertinya perlu direncanakan juga. Maksudnya perlu ditata lagi nanti setelah lebaran, karena ada beberapa investasi yang mungkin akan datang kepada Anda dan investasi itu bisa membuat agak sedikit goncang secara finansial. Berarti investasinya cukup besar, cukup gede. Apakah harus dihindari Mbak Ning? Mbak Ning di sini bukan untuk mempengaruhi Anda, tetapi Mbak Ning di sini hanya membacakan energi kartunya seperti apa. Mohon maaf sekali kalau di kolom komentar ada banyak teman yang menanyakan solusinya seperti apa. Mbak Ning tidak bisa memberikan solusi karena sebenarnya solusi itu ada di dalam hati Anda sendiri. Nah, apalagi kalau memang Anda menghadapi sebuah situasi yang sesuai dengan kartunya Mbak Ning. Semoga saja dari bacaan kartunya Mbak Ning ini Anda bisa memantapkan hati untuk sebuah solusi.
Jadi Mbak Ning yakin setiap manusia yang punya masalah itu selalu ada solusi di dalam hatinya. Tetapi kadang-kadang kita suka denial itu apa ya bahasanya ya, suka menolak, suka nggak yakin, ragu-ragu, suka nggak mau gitu loh, membutuhkan validasi dari orang lain, biasanya begitu. Nah semoga kalau Anda memang ada di energi ini untuk Selasa Kliwon, Anda bisa memutuskan sendiri ya, harus bagaimana. Ketika ada investasi yang datang, Anda ditawarkan, katanya investasi itu untuk menata masa depan, begitu kan? Investasi yang ditawarkan itu bagus untuk masa depan Anda. Ternyata di sini kartunya Mbak Ning melihat bahwa investasi ini akan membuat ekonomi Anda menjadi susah lagi. Ada 6 scoop. Kalau Anda ingin tetap mempertahankan keberhasilan Anda, posisi Anda, pencapaian atau kesuksesan Anda setelah Lebaran, di sini Anda harus bisa menangkap peluang yang cocok untuk Anda. Karena Mbak Ning merasakan setelah Lebaran itu akan ada banyak peluang yang menghampiri Anda. Tawaran untuk menuju kepada Anda itu sangat banyak. Ya, tawarannya apa aja? Ya enggak tahu Mbak Ning. Tawarannya banyak. Mungkin tiba-tiba ada orang yang jualan baju mahal-mahal datang ke rumah. Terus sore nanti akan ada orang jualan perhiasan. Sore nanti, jadi begitu. Jadi ada banyak tawaran yang mendatangi Anda karena mereka tahu Anda ini pencapaiannya bagus. Anda ini duitnya ada, sangat mapan gitu loh. Nah, ketika memang Anda bisa memilih mana yang cocok untuk Anda, ketika memang Anda butuh beras, ada orang jualan beras ya pasti dibeli ya toh. Butuh baju lebaran, butuh baju lebaran. Ini kan setelah Lebaran. Butuh baju untuk kerja, ada orang online jualan baju untuk kerja ya dibeli. Gitu. Jadi ini sesuai kebutuhan saja. Karena dengan adanya 5 hati ini Mbak Ning khawatir ketika semua peluang itu Anda tangkap, Anda turutin keinginan Anda, kemauan Anda, bukan berdasarkan kebutuhan, maka Anda akan menyesal. Ini ada energi penyesalan di sini. Dan juga ada 5 keriting. Ini nanti orang lain akan seneng karena ya seneng ya kalau dibeli. Yang namanya pedagang nawarin terus dibeli itu kan ya seneng. Cuman masalahnya kalau tidak manfaat untuk Anda ya buat apa gitu. Jadi untuk menjaga kestabilan finansial, kestabilan ekonomi dan membahagiakan keluarga Anda, di sini ambil yang butuh-butuhnya saja. Ya, di sini ada cek hati, ambil yang butuh-butuhnya saja. Karena di sini Mbak Ning merasakan sebagian di antara teman-teman Selasa Kliwon kemungkinan ini Anda orangnya itu kayak nggak bisa ngerem ya. Yang bisa ngerem ini mungkin dari faktor keluarga atau pasangan ini yang bisa kayak mempengaruhi Anda. Kalau Anda belum menikah, kemungkinan ini yang bisa mengingatkan Anda adalah mungkin saudara Anda. Mungkin adik, mungkin kakak, mungkin saudara kembar atau sepupu gitu loh. Jadi ojo tuku sing aneh-aneh atau ojo reno-reno kayak gitu. Tapi kalau misalnya Anda sudah berkeluarga, berpasangan, sepertinya ini yang mengingatkan itu adalah pasangan Anda, mungkin istri, mungkin suami, mungkin tunangan Anda, mengingatkan ojo dihambur-hamburkan, uang itu jangan dihambur-hamburkan, benar-benar ditata karena tanggung jawab ke depan itu semakin berat, semakin besar. Ada 10 skop di sini. Jadi secara finansial, secara ekonomi setelah Lebaran untuk Selasa Kliwon cukup sangat bagus, tinggal diatur saja keinginan dan kebutuhannya. Nah, ini Anda dikelilingi uang 10 wajib, Anda dikelilingi uang, apalagi pekerjaan Anda juga cukup mapan. Usaha Anda mungkin berkembang pesat setelah Lebaran itu. Tapi sekali lagi, memanfaatkan keuangan itu harus benar-benar bijaksana, harus tepat guna. Itu loh yang dimaksud kartunya Mbak Ning. Mbak Ning rasa cukup untuk Selasa Kliwon, kita ke weton Selasa berikutnya. Kita sekarang masuk ke Selasa Legi. Ada rezeki apa setelah Lebaran untuk weton Selasa Legi? Rezeki untuk Selasa Legi setelah Lebaran. Kita keluarkan 5 kartu, tebarannya masih dengan piramida. Kira-kira nanti pembacaannya seperti apa? Kita mengalir saja.
Di sini 10 wajib. Mbak Ning merasa persaingan, entah ini di tempat kerja atau di dunia bisnis, Mbak Ning rasa kemungkinan Anda akan menemui itu setelah Lebaran, atau sebenarnya ini energinya sudah Anda rasakan akhir-akhir ini atau beberapa waktu, ya. Membuat Anda juga kayaknya bingung, galau, sedih, karena persaingan ini sepertinya persaingan yang sudah tidak sehat, persaingan yang saling menikung, persaingan yang saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Bukan lagi adu kreativitas, bukan lagi adu cara berpikir, bukan lagi adu kemampuan di sini, tetapi ini lebih kepada sudah mulai menyerang, begitu, saling menjatuhkan. Karena di sini lumayan sih Mbak Ning merasakan ini uangnya cukup besar di sini. Kenapa persaingan itu muncul? Kita coba lihat. Ini situasinya dulu ya, kita belum ngomong ke rezekinya sekarang. Ini situasinya dulu, kita coba baca. Ya. Peluang-peluang itu datang, tetapi ini seperti sikut-sikutan memang, seperti sikut-sikutan. Orang yang iri, orang yang dengki itu banyak di tempat kerja Anda atau di sekitar lingkungan Anda. Di lingkaran Anda itu banyak orang yang iri, dengki, bahkan sampai saking iri. Orang iri itu kan tidak tenang ya hatinya ya, kayak selalu cemas, kayak selalu apalagi ya yang harus aku lakukan untuk bisa menjatuhkan, kayak gitu. Ini mungkin Mbak Ning membaca energi dari saingan Anda, Selasa Legi. Jadi dia ini berusaha untuk nyikut Anda, mengambil peluang yang sebenarnya itu milik Anda gitu loh. Gimana caranya? Dengan adanya Jack Rating, Mbak Ning merasakan justru Anda punya cara tersendiri untuk mengalahkan atau menaklukkan sebuah persaingan ini. Apa kira-kira? Di sini ada kesepakatan baru, ada dealing baru, dan Mbak Ning melihat ada penawaran pekerjaan. Anda sedang mempertimbangkan juga tawaran pekerjaan ini. Tetapi kalau Anda memang sudah ada kesepakatan, sudah ada komitmen dari pihak lain begitu ya, Anda sudah menandatangani dan Anda menerima peluang itu, Mbak Ning ngerasa ini sudah bagus juga. Memang Anda sedang mikir gitu kayak apakah ini nanti akan lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya, seperti itu. Dan di sini dengan adanya 7 keriting di sini, Mbak Ning merasakan justru di tempat yang baru itu persaingannya lebih ketat dan lebih kotor daripada tempat yang lama. Ada banyak orang-orang bermuka dua di situ. Tetapi bersyukurnya yang menjadikan rezeki Anda punya pengalaman di bidang itu, gitu loh. Anda sudah ada di situasi atau di tempat yang penuh dengan orang-orang bermuka dua sebelumnya, sehingga energi penyesalan pun juga Mbak Ning rasakan ada. Tapi bagaimana lagi, karena memang yang namanya energi penyesalan itu selalu datangnya di akhir, bukan di awal, ya kan? Datangnya selalu di akhir, bukan di awal. Kalau di akhir namanya penyesalan, kalau di awal namanya pendaftaran. Mbak Ning merasakan Anda akan mengalami sebuah kondisi keuangan yang cukup stabil setelah Anda itu jatuh bangun. Jadi kemungkinan rezeki setelah Lebaran Anda ini akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan lain atau di tempat kerja yang lain. Anda setelah Anda pertimbangkan, Anda pikir-pikir gitu, Anda masuk di situ. Memang Anda masuk di situ, tetapi ternyata di situ kondisinya juga tidak jauh berbeda, 11-12. Nah ini sama-sama kan ada angka 5, ada angka 5 juga, 11-12, tidak jauh berbeda gitu loh. Kalau secara gaji juga tidak jauh berbeda, kerjaan juga tidak jauh berbeda, 11-12.
Apakah Anda menyesal masuk di tempat kerja yang baru? Mbak Ning merasakan di sini memang ada penyesalan. Tetapi Anda berusaha untuk berpikir bahwa Anda sudah punya tanda tangan kontrak loh ini. Anda sudah dikontrak. Jadi dengan adanya kontrak ini bisa dibilang Anda nggak bisa apa-apa toh. Meskipun kondisinya jatuh bangun di tempat kerja yang baru, tetapi lambat laun di sini Mbak Ning melihat ada 4 wajik. Ini adalah seseorang yang stabil ekonominya, tetapi stabilnya di sini lebih kepada energi Anda berhati-hati dalam memanfaatkan keuangan Anda. Rezekinya adalah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman agar tidak terburu-buru dan tidak gampang memutuskan. Ojo kemurungsung gitu loh. Ya. Jadi semuanya harus slow, harus difikirkan dengan betul, untung ruginya seperti itu. Nah, di sini ada as wajik dan ada raja wajik, 2 wajik juga. Memang di tempat kerja yang baru ini kedepannya Anda akan stabil setelah lebaran itu. Anda akan, tapi tidak bisa langsung, harus diawali dari bawah lagi karena di sini ada as wajik ya, harus diawali dari bawah lagi. Ya, Mbak Ning rasa itu untuk Selasa Legi, silahkan diresapi dulu energinya sambil kita ke weton berikutnya. Ini sekarang untuk yang terakhir J di video ini, weton Selasa Pahing. Selasa Pahing ada rezeki apa setelah lebaran yang akan datang pada Anda? Selasa Pahing, rezeki setelah lebaran. Kita coba lihat 5 kartu di awal, ini ada apa saja. Mbak Ning melihat ada 2 hati, lalu ada Jack wajik, ada as keriting, disambut dengan 8 skop dan ada 9 wajik. Ini Mbak Ning rasa ada rezeki yang berhubungan dengan sesuatu yang baru. Mungkin ini bisa saja tawaran baru, kreativitas baru, ide yang muncul dalam diri Anda ini juga ide yang baru. Refreshment semacam itu Mbak Ning merasakan, dan ini tiba-tiba datangnya secara tiba-tiba, mendadak, sesuatu yang tidak bisa Anda prediksikan dan tidak Anda duga sebelumnya, semacam kemungkinan selama ini Anda sudah menjalani sebuah hubungan dengan seseorang atau jatuh cinta atau kesepakatan, pacaran mungkin bisa saja, pertunangan mungkin bisa saja. Nah, Anda berdua ini sekarang lagi mengumpulkan uang untuk mungkin berbisnis bersama, bisa saja berbisnis bersama. Karena di sini selain kontrak baru, kesepakatan, ini juga bisa saja rekan bisnis ya. Uang yang Anda kumpulkan ini adalah untuk membangun usaha bersama, usaha bersama. Cuman Mbak Ning merasakan di sini untuk usaha ini itu on the spot, mendadak, tidak ada rencana, tetapi kok hasilnya bagus ya. Ini lihat, di sini ada 9 wajik. Ini usaha tanpa ada rencana sama sekali, berdasarkan buah pemikiran Anda berdua, kreativitas Anda berdua gitu loh. Tetapi hasilnya bagus. Ini tidak ada rencana, tiba-tiba aja wis pokoknya dilakoni aja gitu loh. Nah, di sini ada as wajik, ada raja wajik. Berikutnya 2 skop dan 8 keriting. Nah, ini sudah mulai ada riak-riaknya. Kalau setelah lebaran nanti prospek usaha atau bisnis Anda cukup bagus, menghasilkan banyak uang, menghasilkan banyak laba, keuntungan. Di sini perlu direncanakan juga dong. Perlu diputuskan sebuah rencana, perlu dibuat bagaimana ke depannya. Di sini ada sebagian di antara teman-teman Selasa Pahing yang takut untuk mengambil resiko. Di sini takut untuk mengambil resiko. Takut nanti kalau dikembangkan lagi akan seperti ini, gimana kalau enggak jalan, gimana kalau, jadi itu pikiran Anda sendiri, gimana kalau itu. Ya. Mbak Ning merasakan di sini ada kelimpahan rezeki setelah lebaran itu cukup luar biasa dari usaha berdua,
usaha yang Anda lakukan. Mungkin ini sekali lagi dengan pasangan bisa, dengan sahabat bisa, dengan rekan bisnis Anda bisa, yang join kayak gitu loh. Ini lumayan besar hasilnya karena ada 10 wajik dan juga ada 2 wajik. Kondisi bisnisnya sangat stabil, menghasilkan laba cukup besar, membuat Anda bahkan juga bisa membantu ekonomi keluarga Anda, dan juga peluang-peluang baru untuk perkembangan bisnis atau usaha ini selalu ada karena dengan adanya Jack hati. Tapi hati-hati setelah lebaran, meskipun usaha atau bisnis Anda ini berkembang sangat pesat, Mbak Ning merasakan saingan-saingannya sudah mulai muncul. Ini sudah mulai agak berat karena mungkin kalau dari awal bisnis Anda itu ndak ada rencana. Tadi ya dilakoni ae, ora enek planning, ora enek aturan kaya opo. Kok ndelala meledak toh bisnisnya ini. Ya udah dijalani. Nah, seiring berjalannya waktu setelah lebaran itu sepertinya saingan mulai muncul ya. Saingannya juga udah mulai berat ini. Karena saingannya ini sudah membaca langkah Anda gitu loh. Jadi ya otomatis kan gimana pun juga kalau namanya persaingan yang harus ditaklukkan. Otomatis kalau saingan juga intip-intipan toh usaha bisnisnya seperti apa biar lanjut. Mau nggak mau Anda harus membuat strategi. Di sini ada 9 keriting. Seseorang yang banyak beban pikiran, pasti Anda akan kebanyakan beban pikiran terkait pengembangan usaha ini, termasuk dengan banyaknya saingan di bisnis Anda. Tetapi mesti optimis, mesti yakin karena ini prospeknya masih bagus loh. Di sini juga ada 2 skop. Kedepannya ini bisnis ini masih cukup bagus prospeknya. Meskipun nanti membuat energi Anda cukup terkuras ya, hampir setiap malam nggak bisa tidur mikirin perkembangannya. Nah, ini cukup seimbang dan stabil. Di sini ada 6 wajik seimbang dan stabil. Kemudian di sini juga ada 6 keriting. Anda mesti membuat terobosan-terobosan baru dengan adanya raja keriting. Ini juga membuat Anda harus terus berkreasi, harus punya banyak kreativitas ya. Dan 7 wajik ini Anda mesti fokus, targetnya harus jelas. Jadi yang awalnya tidak ada persiapan sama sekali, monggo silahkan dipersiapkan. Hasilnya cukup bagus ini kok ya, cukup seimbang. Saya rasa cukup untuk Selasa Pahing. Matur nuwun, sudah lengkap untuk weton Selasa. Kita aminkan untuk bacaan yang baik. Semoga juga Anda tetap betah dengan saya Mbak Ning di channel Ning Kene Wae. Jangan lupa disukai video ini ya, dibantu Mbak Ning untuk mengembangkan terus. Yang belum subscribe ya subscribe, diklik loncengnya sekalian. Kita ketemu di bacaan yang lainnya.